Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hewa Taskia dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411 Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen resiko, yaitu materi kelima, manajemen resiko reputasi. Nah, manajemen resiko reputasi itu merupakan satu proses mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi, dan juga mengelola resiko yang dapat mempengaruhi reputasi suatu organisasi. Nah, reputasi ini tuh merupakan salah satu aset paling berharga dari suatu perusahaan, karena reputasi ini tuh dapat mempengaruhi persepsi pelanggan, kemudian investor, karyawan, regulator, dan juga masyarakat umum. Setelah tadi ada pengertian, di sini yang kedua ada langkah dari manajemen reputasi, manajemen resiko reputasi. Langkah yang pertama yaitu perlu adanya mengidentifikasi resiko. Kemudian langkah yang kedua itu mengevaluasi resiko. Kemudian langkah yang ketiga yaitu perencanaan mitigasi. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian. Yang kelima yaitu respon terhadap krisis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pembelajaran. Nah, kemudian ada identifikasi resiko. Langkah pertama yaitu adalah mengidentifikasi faktor-faktor atau situasi yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dalam meliputi berbagai ini dapat digunakan dalam meliputi berbagai hal. Misalnya, contohnya itu seperti skandal internal, kemudian produk cacat, setelah itu perilaku karyawan, masalah keamanan data, atau masalah lingkungan. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengevaluasi resiko. Setelah tadi resiko ini diidentifikasi, langkah berikutnya tuh ialah mengevaluasi seberapa besar sih dampaknya itu terhadap reputasi dari perusahaan, reputasi suatu perusahaan, dan juga seberapa mungkin resiko terjadi kejadian tersebut. Nah, evaluasi ini tuh dapat menggunakan metode seperti analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Yang ketiga ada perencanaan mitigasi. Setelah tadi resiko itu dievaluasi, perusahaan itu perlu untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola resiko tersebut. Nah, itu bisa berupa langkah-langkah seperti yang akan saya jabarkan ini, yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama yaitu membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan praktik bisnis yang etis. Kemudian melakukan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan untuk dapat meningkatkan kesadaran akan resiko reputasi. Kemudian yaitu mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat. Setelah itu membentuk tim khusus untuk dapat menangani krisis-krisis yang terjadi. Kemudian yaitu ada pemantauan dan pengendalian. Di dalam manajemen resiko reputasi, proses pemantauan dan pengendalian itu merupakan proses berkelanjutan. Perusahaan ini perlu terus memantau lingkungan internal maupun eksternal untuk dapat mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi reputasi dari perusahaan mereka. Nah, pengendalian yang efektif ini harus diterapkan untuk mengelola. Kemudian yaitu terdapat respon terhadap krisis. Respon terhadap krisis itu merupakan
Meskipun upaya pencegahan terus dilakukan, terkadang krisis tidak dapat dihindari. Penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana respon krisis yang terstruktur dan teruji. Nah, hal ini tuh mencakup langkah untuk berkomunikasi dengan para stakeholder, yaitu mengatasi masalah dengan cepat dan memulihkan reputasi kembali setelah krisis mereda. Kemudian ada evaluasi dan juga pembelajaran. Setelah